Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya. Apa kabar semua Bapak Ibu? Baik, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik. Sampai bertemu kembali di bimbingan hari ke-9. Pada pagi hari ini, topik yang akan dibawakan adalah pembelajaran orang dewasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai bimbingan pada pagi hari ini, supaya lancar dan mendapatkan ilmu yang berkah, mari kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita kedatangan fasilitator yang sangat hebat, yaitu budayawan, seniawan, ya. Beliau lahir di Surabaya tanggal 11 Februari 1982 dan beliau aktif mengajar di SMP Negeri 2 Lengkong, Nganjuk. Beliau ini seorang guru seni budaya, seorang instruktur juga, khususnya pada bidang seni rupa. Mari kita sapa Bapak Ferisal Agus Indarto, SPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Ali, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak, ya mohon izin sebentar saya sampaikan kepada para peserta. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk agar jalannya pembelajaran ini lancar, mic kita matikan selama proses penjelasan pembelajaran, lalu pada proses diskusi kita akan buka mic kembali. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ferry, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Eli atas perkenalannya. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Pagi. Pagi Pak. Pagi. Semuanya sangat bersemangat ya hari ini. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran pada orang dewasa yang disingkat dengan POD, ya. Pembelajaran orang dewasa ini nanti akan perlu sekali untuk kita pelajari karena ini penting sebagai bekal kita sebagai fasilitator di sekolah penggerak. Monggo untuk presentasinya dibantu Bapak Sigit. Ya, baik Bapak Ibu. Ada 4 poin penting yang perlu kita pahami dalam pembelajaran orang dewasa. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran orang dewasa. Dan yang kedua adalah teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Lanjut yang ketiga, karakteristik belajar orang dewasa. Dan yang keempat, prinsip-prinsip pembelajaran pada orang dewasa. Baik, 4 poin itu adalah 4 poin yang sangat penting dan kita akan mengupas satu persatu. Yang pertama dari pengertian pembelajaran orang dewasa. Baik Bapak Ibu, untuk pengertian ini diambilkan dari kata andragogi, yaitu sebuah dua buah kata dalam bahasa Yunani yang digabungkan, berasal dari kata ener atau ender yang berarti orang dewasa dan agogi atau agogus yang berarti memimpin atau membimbing. Jadi kalau dua kata ini digabung menjadi andragogi yang kalau kita definisikan adalah, silakan Pak Sigit. Nah, kalau kita definisikan, andragogi dapat diartikan sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Ya, jadi jelas sekali ya Bapak Ibu. Nah, teori ini disampaikan oleh Knowles. Ya, ini ada foto Bapak Knowles, seorang pengajar juga dari Amerika Serikat dengan nama lengkap Malcolm Shepard Knowles. Lahir pada tahun 1913 dan meninggal pada tahun 1997. Karena pemikirannya, Bapak Knowles menjelaskan bahwa andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa
Karena itu, andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Lanjut Pak Sigit. Nah, poin ketiga yang harus kita pahami selain pengertian dan teori adalah karakteristik belajar orang dewasa. Karena orang dewasa ini berbeda Bapak Ibu dengan anak-anak cara belajarnya. Jadi kita harus benar-benar paham. Pada tahun 80-an ya, 1980, Knowles membuat 4 asumsi tentang karakteristik pembelajar dewasa yang memang berbeda dari asumsi pembelajar anak. Dan pada tahun 84 Knowles menambahkan asumsinya yang kelima. Jadi ada 5 asumsi dari Knowles. Silahkan next. Nah, inilah asumsi dari Knowles tentang karakteristik belajar orang dewasa. Yang pertama adalah konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, dan motivasi belajar. Baik, sekarang akan kita kupas satu persatu dari konsep diri dulu. Nah, Bapak Ibu, konsep diri ini adalah sesuatu yang perlu kita pahami saat kita belajar atau melakukan pembelajaran orang dewasa. Rata-rata orang dewasa memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan atas hidupnya sendiri. Selain itu, mereka juga lebih mandiri sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Jadi saat pembelajaran berlangsung, Bapak Ibu harus memberi mereka kesempatan untuk mandiri dalam memberi tugas. Jadi tidak bisa diarahkan terus, tapi mereka harus diberi tugas yang melatih kemandirian mereka. Ya, lanjut. Pengalaman. Nah, saat kita membelajarkan orang dewasa yang sudah memiliki banyak pengalaman dan identitas diri, itu bisa menjadi salah satu poin kita dalam melakukan pembelajaran dengan mereka. Jadi kita beri mereka kesempatan untuk menceritakan pengalamannya, yang artinya nanti bisa menjadi sesuatu yang menambah kemampuan mereka dalam bekerja sama dengan teman yang lain, sesama pembelajar. Jadi semuanya diambilkan dari pengalaman yang mereka dapatkan. Ini penting Bapak Ibu, karena membelajarkan orang dewasa kita harus kadang mengalah ya, karena bukan anak-anak, pengalamannya lebih banyak. Lanjut. Kesiapan belajar. Nah, menurut Knowles, orang dewasa lebih siap untuk mempelajari segala sesuatu, dan mereka juga lebih siap dalam mengatasi segala situasi di kehidupannya secara lebih efektif. Jadi ini yang membuat kita sebagai fasilitator nanti memberi tugas sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi agak sulit pun mungkin tidak apa-apa, beda dengan melakukan pembelajaran pada anak-anak. Ya, lanjut. Orientasi belajar. Nah, orientasi belajar orang dewasa dianggap sudah matang karena perspektif mereka itu sudah berubah dari yang dulunya berpusat pada mata pelajaran ya, kalau anak kecil berpusat pada mata pelajaran, tapi kalau sudah orang dewasa berpusat pada masalah. Ini bisa diterapkan pada saat kita melatih atau melakukan proses pembelajaran pada orang dewasa. Jadi kita beri kasus, masalah untuk mereka pecahkan secara bersama-sama ataupun individu. Jadi masalah itu menjadi salah satu sumber belajar. Selanjutnya motivasi belajar. Nah ini Bapak Ibu, semakin dewasa dan matang, dorongan belajar dari orang itu semakin tinggi. Jadi motivasi internalnya semakin tinggi. Termasuk orang dewasa sudah memiliki kemampuan untuk memotivasi dirinya sendiri maupun orang lain. Itu yang harus kita pahami agar saat
melakukan pembelajaran, kita bisa memberi mereka motivasi dengan porsi yang sesuai. Selanjutnya yang keempat adalah prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Nah, ada 4 prinsip Bapak Ibu yang harus kita pahami, yaitu keterlibatan, pengalaman, relevansi dan dampak bagi kehidupan, serta berpusat pada masalah. Baik, akan kita kupas 4 prinsip ini. Silahkan. Prinsip keterlibatan. Nah, ini. Jadi saat kita memberi tugas pada orang dewasa, kita harus memperlibatkan mereka dalam prosesnya Bapak Ibu. Mulai dari perencanaan sampai penilaian. Sehingga mereka akan lebih semangat dalam belajar karena tidak satu arah, melainkan 2 arah ya. Lanjut. Pengalaman. Nah, pengalaman pada orang dewasa ini sangat penting termasuk saat mereka belajar. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, jangan dianggap itu kesalahan yang fatal, tapi itu adalah sebuah proses dalam pembelajaran. Jadi kesalahan termasuk proses dalam membentuk pengalaman. Lalu relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Nah, orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari sesuatu yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Ya, jadi kalau seseorang itu sudah biasa menarik becak ya, atau bekerja sebagai penarik becak, maka ajari dia bagaimana cara menarik becak yang sesuai, mencari pelanggan, bagaimana cara bekerja dengan jujur ya. Jadi harus ada hubungannya dengan pekerjaan mereka atau lingkungan mereka. Selanjutnya, yang terakhir adalah berpusat pada masalah. Nah, ini bedanya pembelajaran yang orang dewasa dan anak kecil. Pada orang dewasa, mereka hanya perlu diberi kasus, lalu mereka akan bisa mencari pemecahan dari kasus tersebut, tentunya tetap dengan bimbingan dari fasilitator. Ya, itu Bapak Ibu sekilas tentang POD, pembelajaran orang dewasa. 4 poin tadi kami harap Bapak Ibu bisa menguasai dan mempelajarinya, sehingga nanti saat Bapak Ibu siap menjadi fasilitator untuk sekolah penggerak, Bapak Ibu sudah bisa memimpin dan membimbing guru-guru yang ada di sekitar sekolah Bapak Ibu menjadi fasilitator juga, dan juga guru yang luar biasa bagi anak-anak. Terima kasih Ibu Eli, itu penjelasan dari saya. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik Bapak, terima kasih atas pemaparannya. Waktu tinggal 8 menit, kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan kesimpulan. Baik, silakan siapa yang mau bertanya, Bapak Ibu? Iya, saya boleh bertanya, Bapak? Ya, silakan Ibu Sukati, langsung saja Ya, pertanyaannya. terima kasih. Iya, gini. Dalam sebuah Ya, dipersilahkan Ibu Sukatin. Mohon maaf, sedikit gangguan Bapak. Kita tunggu. Ya, Ibu Sukati, bisa diulang lagi? dengar? Oke, saya ulang. Oke, Kan silakan Ibu. itu kita dihadapkan pada peserta yang berbagai macam ragam karakter, Bapak. Oke. Nah, terus bagaimana kita menyikapinya supaya semua peserta itu ikut Ya. Apa bisa terdengar Bapak Ferry? Ya, sudah bisa menangkap tadi beberapa Baik. pertanyaan intinya. Oke, Bapak. Jadi sepertinya Ibu Sukating bertanya tentang keberagaman pada peserta, terutama orang dewasa saat pelatihan. Jadi kalau ada orang yang pendiam, bagaimana agar selalu aktif dan tidak hanya diam saja, tetapi bisa bekerja sama dengan orang lain. Seperti itu ya Ibu ya pertanyaannya. Iya Pak.
Ya, monggo. Jadi kalau menurut saya disesuaikan dengan karakteristik orang dewasa, maka orang dewasa lebih mudah untuk diajak membuat kesepakatan. Jadi sebelum mereka pelatihan, kita harus membuat kesepakatan dulu, yaitu perencanaan bahwa dalam pelatihan nanti Bapak Ibu peserta harus aktif bertanya. Nah, seperti itu misalkan. Lalu selain diberi kesepakatan, mereka juga diberi tanggung jawab, misalkan tugas piket, ya. Tugas piket nanti semuanya harus ikut partisipasi. Lalu tugas memimpin icebreaker, itu juga semuanya harus bisa berperan. Dan juga tugas presentasi. Serta kita harus sering-sering menyapa peserta, ya. Pesertanya disapa semua, terutama yang pendiam-pendiam itu harus lebih sering kita sapa. Jadi biar mereka merasa dihargai dan akhirnya bisa bersosialisasi dengan yang lain. Mungkin itu Ibu jawaban dari kami. Terima kasih Bapak atas pemasukannya atau penjelasannya. Ya, sama-sama Ibu Sukating. Baik, terima kasih Bapak Ferry dan Ibu Sukating karena waktu yang cukup singkat ini. Pada pembelajaran orang dewasa ini akan disimpulkan Pak Ferry menjadi simpulan yang ringkas dan jelas. Monggo Pak Ferry, silakan simpulan pembelajaran orang dewasa. Silakan disampaikan. Ya, terima kasih Ibu Eli. Intinya saat kita melakukan pembelajaran pada orang dewasa, kita harus mengingat prinsip-prinsip dan karakteristiknya. Jadi prinsip-prinsip tadi kita praktekkan, termasuk karakteristiknya, ya. Ada keterlibatan, lalu ada beberapa yang lain tadi, ada berpusat pada masalah. Itu juga harus kita ingat-ingat dan kita praktekkan saat kita melakukan pembelajaran pada orang dewasa. Dengan prinsip dan karakter yang tepat, maka insya Allah nanti Bapak Ibu bisa menjadi fasilitator yang mumpuni dalam memimpin pembelajaran orang dewasa di sekolah masing-masing. Ya, terima kasih, itu kesimpulan dari kami, Ibu Eli. Baik, Bapak Ferry, terima kasih. Ada istilah bilang guru adalah pengalaman yang paling berharga. Ternyata memang benar, termasuk dalam prinsip yang sudah disampaikan oleh Bapak Ferry tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, cukup menarik topik kita pada pagi hari ini karena keterbatasan waktu. Maka kita akhiri sesi pembelajaran pada siang hari ini. Tentu saja kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa. Alhamdulillah, dan mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, guru hebat, guru penggerak, guru semangat. Mari kita terus bergerak memajukan bangsa Indonesia, memajukan nasionalisme, profil Pancasila, pelajar-pelajar yang hebat. Terima kasih pada pertemuan pada hari ini. Saya Ada Bantun, Buah Kedondong, Buah Kenari. Sampai jumpa lagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eli.